Kita akan nyanyikan satu pujian lagi saudara. Ada satu sobatku yang setia. Kita mempunyai satu sobat namanya Yesus yang dapat menolong hidup kita. Kita bangkit berdiri lagi. Kita nyanyi dengan sorak-sorai. Haleluya. Ada satu sobatku yang setia, namanya Yesus. Tak pernah dia tinggalkan diriku. Amin. Haleluya. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Katakan sekali lagi. Oh, ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani. Haleluya. Namanya Yesus. Amin. Namanya Yesus. Amin. Amin. Oh, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Oh, namanya Yesus. Oh, nama Yesus yang menghibur hatiku. Oh, ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, oh dia selalu menemani. Namanya Yesus, namanya Yesus. Haleluya. Oh, namanya Yesus. Haleluya. Oh, namanya Yesus, namanya Yesus. Namanya Yesus. Oh, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus. Namanya Yesus. Oh, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Amin, amin. Namanya Yesus. Oh, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Amin. Nama Yesus itulah yang dapat menghibur kita, saudara. Oh, haleluya. Nama Yesus ada dalam hati kita. Nama Yesus. Oh, nama Yesus yang menghibur hati. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Amin. Namanya Yesus. Oh, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Oh, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Oh, nama Yesus yang menghibur hatiku. Amin. Haleluya. Silakan duduk, saudara. Puji nama Tuhan. Haleluya. Kita sebentar akan mendengarkan firman Tuhan. Kalau kita merenungkan dari kesaksian tadi, memang berat saudara. Tetapi kita percaya kita mempunyai Allah yang luar biasa. Kami tidak mengerti maksud dan rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Tetapi selagi kita terpaut kepada Engkau, selagi kita menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan, selagi kita bersama dengan Tuhan, maka Allah akan menolong di dalam setiap kehidupan kita. Sering kita khawatir menghadapi apa yang akan kita hadapi Tuhan. Tapi firman mengatakan bahwa 1 Petrus 5 ayat yang ke-7 mengatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab Ia yang memelihara kamu
Bila kita percaya kepada Tuhan, kita mempunyai penolong yang ajaib, penolong yang luar biasa. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Biarlah saat ini kita akan menyembah Tuhan, kita undang hadirat, kita bangkit berdiri semua saudara. Kita bangkit berdiri lagi, kita akan nyanyikan pujian. Penolong yang selalu memenuhi keperluanku, tak pernah yang mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya penolong yang setia, penolong yang selalu setia. Haleluya, memenuhi keperluanku, tak pernah yang mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus tetap percaya Tuhan. Haleluya, segala perkara. Amin. Haleluya, di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Haleluya, tetap percaya Tuhan. Amin, 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 amin. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan. Oh haleluya, amin. Segala perkara dapat ku glory, haleluya. Dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Kami menyembah nama-Mu Yesus. Kami memuliakan Tuhan. Terpujilah Tuhan. Segala perkara dapat ditanggung di dalam Dia yang dapat memberikan kekuatan kepada Tuhan. Kami percaya penuh kepada-Mu Tuhan. Engkaulah jalan dan kebenaran dan kehidupan ya Tuhan. Sampai kepada Bapa. Dialah kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan.
pertolongan. Dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Aku tetap percaya Tuhan. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Haleluya, haleluya. Ku tetap percaya Tuhan. Ku tetap percaya. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Nanti dengan hormat Bapak Rudi yang pimpin kita di dalam doa. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang dapat memberikan kekuatan kepadaku. Segala perkara dapat kutanggung Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Haleluya. surga. Biarlah kami imani pujian ini ya Tuhan, dan kami rasakan ya Allah, segala perkara apapun dapat kutanggung di dalam Tuhan. Amin. Sebab kuasa-Mu besar di tengah-tengah kehidupan kami ya Bapa. Karena kami tahu Engkau Allah penolong yang setia di dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami sudah naikkan pujian syukur kami ke hadapan-Mu. Kami yakin, kami percaya, kami umat-umat-Mu sudah menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Saatnya sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman-Mu. Engkau urapi setiap firman-Mu ya Bapa. Engkau juga urapi hamba-Mu ya Tuhan dengan urapan yang baru, urapan yang khusus daripada-Mu ya Bapa. Sehingga apa yang Kau sampaikan melalui hamba-Mu
tertanam di dalam hati dan pikiran kami, menjadi kekuatan, menjadi rema di dalam setiap langkah kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, bila mana ada roh-roh yang jahat yang mau mengganggu konsentrasi hati pikiran kami usir patahkan di dalam nama Yesus. Kau keluarkan dari hati pikiran kami. Terima kasih Bapa, kami siap menyambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Ya. Meskipun suasana masih lebaran, tapi puji Tuhan saudara memberikan waktu dan datang beribadah kepada Tuhan. Tuhan senang kehadiran kita memuji, menyembah Dia. Kita menikmati hadirat Allah. Puji Tuhan. Kita kembali melihat firman Tuhan pada pagi hari ini. Masih ada sambungannya dengan yang minggu lalu. Kita lihat di dalam kitab Maliaki pasal 3 ayat yang ke-17 dan ayat yang ke-18. Sangat mudah dicari karena sebelum Injil Matius itu Maliaki kitab terakhir. Kita hormati pembacaan firman Allah ini dalam Maliaki 3 ayatnya yang ke-17 dan ayat 18. Ya. Yang bawa Alkitab kita akan baca sama-sama ayat ini. 2, 3. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri. Firman Tuhan alam. Pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihi mereka sama seperti seorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan yang tidak beribadah kepadanya. Puji Tuhan, silakan duduk. Kita sudah lihat di dalam ayatnya yang ke-16 kemarin bahwa Allah itu memperhatikan saya dan saudara. Dimanapun kita pergi, apapun yang kita ada dimanapun, Tuhan selalu memperhatikan saya dan saudara. Dan kembali kita lihat juga bahwa Tuhan mendengar ya apapun keluhan, doa kita, seruan kita, Tuhan mendengar ya. Dan kemarin kita sudah lihat dan ada sebuah kitab yang ditulis ya, dikatakan sebagai peringatan setiap perbuatan-perbuatan kita yang baik ya, pengorbanan kita, tenaga, waktu kita, apapun itu untuk Tuhan, maka semuanya itu akan tercatat. Ya, dicatat di dalam Tuhan, dikatakan dalam ayat ini, ya dicatat sebagai buku peringatan, ditulis di hadapan Tuhan. Ya, tidak akan mungkin terhilang. Allah ingat semua apa yang kita lakukan untuk Tuhan dan pekerjaan Tuhan. Nah, sekarang kita lihat dalam ayat ini masih lanjutannya. Orang-orang yang dikatakan di dalam janji Allah ayat 16 masih kita lihat dalam ayat 17. Mereka itu siapa? Mereka yang takut akan Allah. Mereka yang selalu menghormati akan Tuhan. Maka mereka akan menjadi milik kesayangan dari Allah sendiri. Menjadi milik kesayangan. Secara khusus Allah mengasihi firman Tuhan semesta alam, dan pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihi mereka sama seperti seorang yang menyayangi anaknya yang melayani dia. Pada hari yang telah ditentukan, pada hari yang Tuhan telah siapkan. Apa maksudnya ini? Nanti satu saat kita akan bertemu dia muka dengan muka. Kalau saat ini kita hanya dengan iman, kita berseru, berdoa kepada Tuhan. Karena Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kita. Kita belum pernah memandang wajah Tuhan. Tetapi Alkitab memberitahu bahwa kalau kita betul takut akan Allah, selalu menghormati akan Tuhan, kita akan dikasihi, disayangi oleh Tuhan. Seperti seorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Pada waktu yang telah ditentukan, kita tidak tahu kapan mungkin kita mati. Pada waktu kita mati, itu tandanya kita bisa bertemu dengan Tuhan.
pada waktu Tuhan datang pada kali yang kedua, maka kita akan melihat wajahnya. Kita akan melihat bagaimana Allah begitu menyayangi kita. Wow, kita mungkin sangat kagum sekali. Bagaimanakah cara Allah mengasihi kita, menyayangi kita. Kalau kita disayangi oleh suami atau istri atau orang tua, kita menjadi bangga. Tapi itu terbatas. Tetapi kalau Allah sendiri, pencipta langit bumi, segenap isinya, yang sangat berkuasa, mempunyai otoritas yang begitu besar, lalu dia menaruh perhatian, lalu dia mendengar kita, dia memperhatikan kita, bahkan dia menyayangi kita. Seperti orang tua menyayangi anaknya. Kita bisa bayangkan bagaimana Allah itu datang kepada kita. Dia tunjukkan kasih sayangnya yang murni, bukan dibuat-buat. Kasih Allah itu kasih agape, kasih yang murni, kasih yang tulus. Dia berikan untuk saya dan saudara. Makanya kita bersyukur sekali kita boleh menjadi umat pilihan dari Tuhan. Biar kita tetap takut Tuhan. Kita tetap menghormati akan Tuhan dalam kehidupan kita. Lalu kita baca, maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Kenapa ayat ini berkata demikian? Karena untuk zaman sekarang belum kita tahu. Sepertinya tidak ada perbedaan. Orang fasik, orang jahat, orang berdosa dan orang yang beribadah sama Allah seperti kelihatannya tidak ada beda. Mereka makan, minum, pakai, maka yang beribadah pun juga sama seperti itu. Mereka mendapatkan matahari, mendapatkan rezeki, maka sama juga dengan orang-orang percaya. Sepertinya tidak ada perbedaan. Ya, tetapi firman Allah berkata, dan antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya akan kita lihat nanti perbedaannya. Perbedaan itu seperti apa? Ini Tuhan yang katakan. Perbedaan manusia belum tentu dengan nalar dan penafsirannya itu. Tapi kalau Tuhan yang akan mengatakan ada perbedaan, perbedaan itu sangat menyolok. Sangat berbeda sekali. Antara orang yang benar dan orang fasik. Antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepada Allah. Sekali lagi, sepertinya orang beribadah kepada Allah dan yang tidak, sepertinya tidak ada bedanya. Tetapi Alkitab memberitahu orang yang beribadah kepada Allah akan ada perbedaan dengan orang yang tidak beribadah kepada Tuhan. Tidak mungkin firman Allah salah. Tidak mungkin firman Allah itu asal mengatakan, tidak mungkin. Dia pasti ya dan amin adanya. Menjadi pertanyaan, ibadah yang model seperti apa? Di dalam dunia ini ada banyak agama. Di Indonesia ada 5 agama yang diakui di negara Indonesia. Dan masing-masing agama ini ada liturginya, ada tata cara ibadahnya. Itu yang kita lihat. Dan kita lihat, saudara-saudara, mungkin bingung, ibadah agama ini, mana sih yang benar? Mana yang sesuai dengan keinginan daripada Tuhan? Sebab mereka disebut beribadah juga kepada Allah. Mereka disebut sebagai orang yang beragama. Tapi kita lihat, saudara-saudara, di dalam kitab Kolose pasalnya yang kedua, di situ firman Allah memberitahu, di dalam ayat firman Allah ini dikatakan Kolose 2 ayat 8 berkata begini, ini ibadah manusia yang dibangun oleh manusia. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong
dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Nih ada dikatakan di sini menurut ajaran turun-temurun, ajaran nenek moyang, adat istiadat, dan roh-roh dunia, bukan dari roh Allah, tetapi tidak menuruti Kristus Tuhan. Ini Alkitab sudah memberitahu. Bahkan di dalam ayat 22 Kolose 2, semuanya itu yang tadi hanya mengenai barang yang binasa dan oleh pemakaian dan hanya menurut perintah-perintah dan ajaran-ajaran manusia. Ayat 23. Peraturan-peraturan ini walaupun nampaknya penuh hikmat, dengan ibadah buatan sendiri seperti merendahkan diri, menyiksa diri, tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup dunia ini. Kita lihat di dalam dunia ini begitu banyak tata cara ibadah yang dilakukan. Apakah mereka beragama ini, beragama itu? Apakah mereka mungkin adalah orang-orang yang memiliki adat istiadat nenek moyang zaman-zaman dulu kala? Meskipun firman Allah ini mengatakan bahwa nampaknya penuh hikmat. Saudara mungkin melihat di televisi ada pertemuan-pertemuan yang mereka klaim sebagai beribadah. Tapi ibadah itu mereka lakukan hanya karena turun-temurun adat istiadat. Bahkan di dalam ayatnya yang ke ayat 8 tadi adalah roh-roh dunia yang tidak menurut Kristus. Kelihatan begitu hikmat. Orang melihatnya, wih, luar biasa. Setiap detik-detik tindakan yang mereka lakukan mengagumkan, membuat orang terkesima, membuat orang terkesan. Wih, hebat sekali. Tata ibadah mereka seperti ini, seperti itu, memukau orang. Bahkan pun ada juga karena mungkin saking kusyuknya, sehingga mereka itu bisa terharu sendiri. Tapi di sini kita lihat firman Allah memberitahu, tetapi walaupun nampaknya penuh hikmat dengan ibadah buatan sendiri. Ibadah buatan sendiri oleh siapa? Oleh manusia. Oleh kakek nenek moyang dengan adat istiadat yang sampai sekarang ini masih berjalan. Kita perlu tahu membedakan mana ibadah yang dari Tuhan dan mana ibadah dari nenek moyang dan turun-temurun yang masih dikandungi oleh begitu banyak manusia di muka bumi ini. Banyak orang yang tidak paham lalu berkata, hebat sekali ya tata cara ibadah mereka. Sangat-sangat mengagumkan sekali. Begitu hikmat mereka lakukan. Sehikmat apapun, sehebat apapun, seindah apapun. Tapi kalau ibadah itu buatan manusia, aturan nenek moyang, aturan daripada manusia, bukan dari Tuhan, percuma. Ini Alkitab memberitahukan, tidak ada gunanya selain untuk apa? Memuaskan hidup duniawi. Sehebat apapun, sehikmat apapun, malah kita bisa kalah dengan cara mereka beribadah. Kekusukan mereka begitu luar biasa. Tapi karena dibangun di atas manusia, dasar nenek moyang adat istiadat dari dulu dan sekarang, tidak ada gunanya. Ini firman Tuhan katakan. Ibadah yang benar itu seperti apa sih? Kita tidak perlu membahas agama-agama di dunia ini dengan tata acara ibadah mereka. Tidak perlu.
kita sebagai umat Tuhan yang percaya kepada Tuhan, kita sudah ada firman Tuhan. Firman Allah ini yang mengatur, memberi petunjuk kepada kita bagaimana kita harus beribadah kepada Allah kita. Ini sangat penting. Tidak ada kitab suci yang sehebat kitab suci kita, yang menceritakan dari awal sampai akhir. Tidak ada. Dari Alkitab inilah kita baru tahu dan mengerti. Oh, beginilah cara beribadah kepada Tuhan. Bukan diatur oleh gereja, oleh sinode, oleh organisasi, tetapi menurut cara dari Tuhan, menuruti kebenaran Tuhan. Itulah tata cara ibadah kita. Bukan menurut siapapun, tapi menurut Kristus Tuhan, Tuhan saya dan saudara-saudara. Nah, ini kita lihat bahwa orang yang beribadah kepada Allah dengan rasa takut dan dengan rasa hormat kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan perbedaan kepada mereka. Tuhan berikan perbedaan. Lalu ibadah itu, model apa sih ibadah itu yang ditulis dalam Alkitab? Kalau kita membaca di dalam kitab Roma, pasalnya yang ke-12, ayatnya yang pertama, di situ jelas Alkitab memberitahu begini. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati, atau itu adalah ibadah yang murni di hadapan Tuhan. Ini Alkitab memberitahu bagaimanakah ibadah yang sejati, yang murni itu, yaitu dikatakan supaya kita mempersembahkan tubuh kita ini sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Mempersembahkan tubuh. Tubuh kita terdiri dari kaki, ada tangan, ada mata, ada telinga, ya. Organ tubuh ini kita bersyukur Allah ciptakan begitu baik, sebab kita diciptakan menurut gambar daripada Tuhan. Bagaimana Allah, begitu saya dan saudara. Tubuh ini Alkitab memberitahu diciptakan oleh Allah, yaitu untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Di dalam Yesaya ada satu ayat berkata begini, betapa indahnya langkah kaki orang, mereka datang menebarkan kebenaran dan kebajikan yang dari Tuhan. Langkah kaki mereka. Daud, dia berkata di dalam kitab Mazmur pasalnya yang dalam kitab Mazmur, di situ dikatakan pasal 122 ayat 1. Dia katakan begini, kalau ada orang yang berkata kepadaku, marilah kita pergi ke rumah Allah. Apa dia katakan? Aku bersukacita, katanya. Aku bersukacita bila mana ada orang mengatakan, mari kita pergi ke rumah Allah. Ke rumah Allah beribadah bukan suatu beban, bukan suatu paksaan, bukan. Tapi ada sukacita. Kenapa ada sukacita? Karena ada roh Allah di dalamnya. Datang dengan beban, datang dengan masalah, datang dengan banyak problem. Kalau kita menyembah, memuji Allah dengan sungguh, Allah duduk di atas pujian umat-umatnya. Kita akan pulang dengan membawa sorak kemenangan. Seperti tadi kita sudah memuji menyembah Tuhan. Bahkan di dalam Mazmur pasal 42, kalau saudara baca itu di dalam kitab Mazmur pasalnya yang ke-42, ayat 5 berkata begini,
inilah yang hendak ku ingat sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Daud kenapa disukai oleh Tuhan? Dia tidak peduli. Biarpun banyak masalah, banyak tantangan, banyak ujian, banyak problem yang dia hadapi. Dia sebutkan, sementara jiwaku gundah gulana, sementara jiwaku ditekan habis-habisan. Tapi apa yang dia lakukan? Dia akan berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah. Pada waktu hari ibadah, dia tinggalkan semua segala kesibukannya sebagai seorang raja, dan dia juga sebagai nabi. Dia begitu sibuk di dalam pekerjaannya. Tapi pada waktu orang berkata, mari kita ke rumah Allah, dia bersuka cita. Dan dia tidak foya-foya, jalan seenaknya jalan, yang penting tiba, yang penting sampai di gereja, tidak. Di dalam ayat ini, dalam kepadatan manusia, dia mendahului mereka melangkah ke rumah Allah. Berjalan. Ada orang santai, ada orang biasa-biasa. Daud tidak. Dalam terjemahan lain, dia berlari-lari datang ke rumah Allah, mendahului mereka untuk selalu tiba lebih dulu di dalam rumah Allah. Sebab dia tahu nanti dimulai ibadah, ada pujian, ada penyembahan, ada musik, para singer akan mengundang hadirat daripada Allah. Lalu pada waktu hadirat Allah turun melalui pujian penyembahan, oh haleluya, semua jemaat akan terjamah. Dia dalam keadaan susah, begitu menderita tekanan batin. Oh, dia rasakan ada damai sejahtera, ada sukacita Allah melalui pujian dan penyembahan. Makanya dia tidak lalai, dia berlari-lari mendahului orang banyak untuk datang ke gereja. Bagaimana kita? Saya bersyukur, saudara. Jam gereja saya sengaja majuin 10 menit atau lebih. Tapi saya lihat, masih jam gereja seperempat sebelum sudah banyak yang hadir. Wow. Saya pikir wah luar biasa. Ya. Satu waktu kami diundang waktu ke Manado kemarin. Ibadah di satu tempat. Lalu ibadah itu tergantung bagaimana jemaat. Kalau jemaat sudah datang baru mulai. Loh, nanti kalau mereka datang jam melewati jam yang ditentukan, ya begitu. Saya bilang, waduh, susah model seperti ini. Saya katakan di tempat pelayanan kami, sebelum jam untuk ibadah sudah ada. Sudah mulai memuji Tuhan. Nah, ini yang perlu untuk saya dan saudara pahami. Buat apa? Apa? Daud kurang kerjaan? Dia berlari-lari tidak malu sebagai raja. Untuk datang berlari-lari, untuk datang di dalam rumah Allah. Dia seorang raja, seorang terhormat. Siapa kita dibandingkan dia? Tapi inilah cara Daud menata hidupnya. Dalam soal ibadahnya kepada Allah, dia jadikan itu nomor 1 dalam hidupnya. Kita perlu meniru ini. Itu sebabnya Alkitab memberitahu, aku mendapatkan Daud anak Isai, seorang yang berkenan di hati Allah dan yang melakukan segala kehendak Tuhan. Ini kita lihat suatu ibadah yang menyenangkan hati dari Tuhan. Sebab tubuh kita ini Allah ciptakan, bukan percuma. Kita pakai tubuh kita.
Mazmur 47 ayat 2. Di situ dikatakan, bertepuk-tepuklah tangan kamu, pujilah akan Allah. Allah kasih kita tangan. Orang kalau nonton sepak bola tidak disuruh tepuk tangan. Mereka tepuk tangan. Apalagi kita. Firman Allah sudah sebut bertepuk-tepuklah tangan. Pujilah akan Tuhan. Bahkan di dalam 1 Timotius 2 ayat 8. Esra 9 ayat 5. Bahkan ada beberapa banyak ayat. Maka mereka mengangkat tangan mereka. Menyembah kepada Tuhan. Tangan memuji Allah, bertepuk tangan. Tangan diangkat sebagai rasa hormat syukur atas kebaikan daripada Tuhan. Allah berikan kita panca indera. Panca indera itu kita pakai untuk apa? Untuk dapat melibatkan diri kita. Untuk bisa dapat memiliki hati yang sukacita di dalam memuji dan menyembah kepada Tuhan. Allah begitu komplit menciptakan saya dan saudara-saudara. Maka itulah sebabnya kalau firman Allah ini memberitahu bagaimanakah orang yang datang beribadah kepada Allah, yaitu mereka mempersembahkan tubuh mereka sebagai suatu korban, katanya, yang kedua yang kudus. Lalu yang ketiga, dan yang berkenan kepada Allah. Karena itu adalah ibadah yang murni, ibadah yang sejati. Ada orang tidak mau ke gereja. Kenapa? Wah, sekarang mah udah zaman digital. Udah di rumah saja katanya. Tinggal puter di TV bisa. Tinggal lihat di YouTube boleh. Tidak usah pergi ke gereja. Karena kita cari ibadah ini, khotbah itu sudah cukup. Sudah tidak usah membuang waktu, buang tenaga, ya apalagi nanti kasih persembahan, ya sudahlah di rumah saja. Wow, ini orang Kristen seperti apa? Tuhan minta tubuh kita persembahkan kepada Tuhan. Waktu COVID, ya banyak gereja ditutup. Banyak gereja ditutup. Kita pernah sekali, tapi ibadah di rumah. Saya ingat sekali waktu itu, sebab banyak sekali berita-berita gereja kalau dibuka akan didatangi oleh polisi dan lain sebagainya. Tapi Bapak Yohanes dulu waktu itu bilang sama saya, sudah aja lah, buka baik om, ibadah baik. Bapak Amin, Bapak Tommy juga mendorong, buka baik, tutup gerejanya, nanti jalan di samping. Oh, saya pikir jemaat aja berani, apalagi saya. Ayo buka, ibadah. Banyak yang tutup, banyak orang takut datang ke gereja. Ini adalah suatu tekanan yang membuat orang sampai, sudahlah nggak usah. Tapi saya bersyukur sama Tuhan, sidang jemaat di sini punya semangat beribadah kepada Tuhan. Amin. Kita jadikan ibadah itu hal yang paling nomor satu. Nah, lalu kita lihat di dalam Alkitab, saudara-saudara, yaitu di dalam kitab Yesaya. Kita kembali, yaitu bagaimanakah cara ibadah kita kepada Tuhan. Maka di dalam Alkitab sebagai contoh yang menuliskan ini dalam Yesaya 58, Yesaya 58, coba nanti tolong Bapak Tommy baca ini nih, ada mic ini tolong supaya kita kerjasama. Ini kasih ke Yesaya 58, sebab ini kita baca perlahan supaya kita bisa tahu. Ayat yang ke-13. Yesaya 58 ayat ke-13. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat. Ya, sampai situ dulu. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat, apa itu? Menginjak-injak, menganggap remeh, menganggap enteng. Di sini disebutkan hari Sabat. Zaman dulu
Zaman nabi-nabi perjanjian lama, ibadah mereka jatuh pada hari Sabat, hari Sabtu. Tapi setelah Yesus dia mati bangkit dari antara orang mati, maka gereja Tuhan mengadakan ibadah pada hari Minggu. Jadi Sabat di sini intinya adalah hari ibadah. Ya, dikatakan kalau engkau tidak pandang enteng, engkau tidak anggap remeh untuk ibadah kepada Tuhan, lalu dikatakan seterusnya. 2. Dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku. Tidak melakukan urusanmu, pekerjaanmu. Kita banyak urusan, banyak pekerjaan. Tapi firman Allah katakan, dan pada hari ibadah tidak melakukan urusan kita. Pada hari kudusku. Kami di Manado 2 minggu. Saudara kalau pergi ke Manado, apalagi di daerah kami, semua toko ditutup. Jangan saudara coba belanja di pasar, di toko kalau hari Minggu, tutup semua. Ibadah jam 9 sampai jam 11. Habis makan jam 2, ibadah kaum muda, ibadah kaum bapak, pisah-pisah, ibadah kaum wanita, ada ibadah sekolah minggu. Seharian itu mereka pakai untuk beribadah. Luar biasa sekali. Ya. Dan seterusnya, apabila engkau menyebutkan hari Sabat, hari kenikmatan, apabila kita menyebutnya hari ibadah itu sebagai hari kenikmatan, bukan hari yang menyusahkan kita, bukan hari yang menjadi beban kita. Aduh, nggak enak. Sudah di WA sama ibu gembala, kalau tidak datang bagaimana. Jadi ada ibadah itu seperti beban seperti itu. Tetapi sebaliknya, kalau kita menyebutkan hari ibadah sebagai hari kenikmatan. Nikmat itu indah. Nikmat itu menyenangkan. Bukan menyusahkan, bukan sebagai beban. Raja Daud dia berkata begini, satu hal yang aku minta kepada Tuhan, hanya itu yang aku inginkan, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Allah, dan menikmati bait Allah. Menikmati bait Allah, ada apa di dalam bait Allah? Di dalam bait Allah ada pujian dan penyembahan yang dinaikkan di hadapan hadirat Allah. Ada apa di dalam ibadah? Sehingga mendapatkan kenikmatan. Pada saat kita menyembah dalam roh dan kebenaran, roh Allah turun menguasai kita. Beban hilang. Kita akan dipenuhi dengan damai sukacita dari Tuhan. Ada apa di dalam rumah Allah itu? Sehingga kita berkata nikmat. Kita mendengarkan suara Tuhan. Kita mendengarkan firman Allah. Firman Allah yang maha agung dan maha mulia. Seperti sekarang kita sedang mendengar akan suara Allah, firman Allah. Yang mendatangkan kenikmatan rohani saya dan saudara-saudara. Apalagi? Dan hari kudus Tuhan. Hari kudus Tuhan, hari yang mulia. Hari kudus Tuhan, kita anggap itu sebagai suatu hari yang mulia. Tidak ada hari yang lebih mulia daripada hari ibadah. Hari-hari lain kita pakai bekerja, kita berusaha, banting tulang dan sebagainya. Banyak beban, banyak masalah. Tapi pada hari ibadah itu, kita sebutkan itu sebagai suatu hari kenikmatan. Dan hari kudus Tuhan, hari yang mulia. Kalau kita menjadi seperti ini, menaruh ibadah itu pada porsi yang paling utama dalam hidup kita, kita akan melihat bagaimana Allah itu menyertai kita. Seterusnya dikatakan, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong. Ya.
menghormati, seperti tadi sudah disebutkan, tidak menjalankan acaramu. Mungkin engkau ada acara saja seperti hari-hari lain, dan kita lewati semuanya itu. Maka apa yang terjadi dalam kita yang betul-betul menghormati ibadah itu, ayat 14. Ayat 14. Maka engkau akan bersenang-senang karena Maka Tuhan. engkau akan bersenang-senang karena Tuhan. Maka engkau akan bersenang-senang, dikatakan dalam ayat ini, karena Tuhan. Karena kita sudah datang beribadah dengan sungguh-sungguh, menikmati baiknya, menikmati pujian penyembahan, menikmati akan firman Tuhan. Apa yang terjadi? Engkau akan bersenang-senang karena Tuhan. Ini seringkali diputar, saudara-saudara. Wow, kita sudah bekerja dengan sekuat tenaga. Lalu kita akan mencari tempat untuk kita bisa bersenang-senang. Memang tidak salah juga. Ya, tidak salah. Asal kita menghormati ibadah tidak apa-apa. Bab seringkali dalam pemikiran manusia, mungkin pergi di tempat ini, pergi di tempat itu, bisa membuat kita fresh, bisa membuat kita tenang, bisa membuat kita senang. Padahal itu cuman kamuflase saja. Kamuflase. Kelihatan seperti itu, tapi intinya tidak. Dikatakan kamu akan bersenang-senang. Kenapa? Tuhan berdaulat penuh dalam diri kita. Pada waktu kita hormati dalam ibadah itu, Tuhan mencurahkan dalam hidup kita, dalam hati kita, yang seringkali gula gudana, seringkali penuh dengan kepahitan, seringkali penuh dengan masalah dan problem. Karena ada kuasa di dalam pujian penyembahan, maka Allah berikan kita damai, sukacita. Sukacita Allah begitu luar biasa dalam hidup kita. Kalah dengan kenikmatan yang kita dapati di tempat-tempat tertentu. Kalah jauh. Kalau di tempat tertentu cuma nyenangin mata doang. Tapi kalau kita di dalam rumah Allah, Tuhan akan membuat kita senang. Tubuh, jiwa, roh kita. Oh, begitu adem dan tentram. Ada ketenangan. Oh, luar biasa. Kita akan bersenang-senang. Itu intinya, saudara, sebetulnya. Ya, kita akan bersenang-senang karena Tuhan. Dia akan memberikan kita sukacita. Kita lupa masalah kita. Bahkan kalau kita lihat di dalam Alkitab, dalam kitab Mazmur 84 ayat 11, di situ ada satu ayat berkata begini. Lebih baik satu hari di pelataran rumah Allah daripada 1000 tahun ada di tempat yang lain. Pelataran seperti tempat parkir gereja kita. Kalau sudah datang pun di tempat parkir itu sudah ada nilai dari Tuhan. Lebih baik satu hari dalam pelataran daripada 1000 di tempat yang lain. Lalu seterusnya dikatakan, lebih baik katanya berdiri di ambang pintu. Ini pintu kita ini ada pintu. Mungkin karena terlalu banyak yang masuk di dalam gereja, tidak ada tempat duduk lagi, jadi cuma bisa sempat berdiri di pintu. Lebih baik katanya daripada rumah-rumah orang fasik. Sekarang banyak rumah-rumah orang fasik dibuat dengan tujuan untuk membuat orang bersenang-senang, untuk bisa membuat orang refreshing. Wow, banyak sekali sekarang. Ya, banyak sekali sekarang. Berdiri saja di ambang pintu rumah Allah lebih baik daripada diam di rumah-rumah, tempat-tempat tertentu yang dibuat oleh orang fasik.
Betapa luar biasa makna kalau kita beribadah kepada Tuhan. Kalau kita paham, kita betul-betul mengerti, kita akan lihat jaminan Allah akan begitu luar biasa terjadi dalam kehidupan saya dan saudara. Lalu dikatakan ayat berikutnya, Dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Tuhan akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi. Apa maksudnya? Puncak bukit-bukit di bumi. Itu bicara kesukaran, penderitaan, masalah, problem, kesakitan, apapun itu. Masalah-masalah yang muncul seperti gunung datang menimpa dalam kehidupan saya dan saudara. Seringkali kita merasa bingung bagaimana menghadapi ini, bagaimana menghadapi itu. Seringkali kita merasa ciut menghadapi situasi, apalagi sekarang ini, persaingan dagang ini itu dan lain sebagainya. Sehingga membuat kita seperti bagaimana ini Tuhan. Melihat ini, melihat itu, bagaikan bukit-bukit yang menjulang tinggi, menghadang kita, menghalangi kita, menyaingi kita, dan sebagainya. Tapi firman Allah memberitahu, aku akan membuat, Tuhan yang akan membuat, bukan kita, bukan kepintaran kita. Tuhan akan membuat engkau melintasi bukit-bukit, puncak bukit-bukit di bumi. Seberat apapun masalah, seberat apapun tantangan, seberat apapun kesukaran yang kita hadapi. Logika kita manusia tidak akan mungkin, tapi Tuhan mungkin. Tuhan akan membawa kita melewati puncak-puncak bukit kesukaran, bukit kesakitan, bukit masalah, bukit persoalan, dan lain-lain sebagainya. Tuhan yang akan bekerja untuk saya dan saudara. Lalu dengan kendaraan kemenangan. Tuhan punya kendaraan kemenangan. Kita akan tumpangi kendaraan kemenangan yang dari Tuhan. Itulah apa kendaraan Allah? Itu kuasa daripada Roh Kudus. Kuasa dalam ibadah yang kita dapati dalam kita beribadah. Kita datang dengan masalah, problem, banyak hal yang kita dapat. Tapi pada saat kita memuji, menyembah, kita menerima hadirat Allah, maka bukit-bukit cobaan itu akan lewat begitu saja. Kita akan diberikan kemampuan oleh Tuhan melewati bukit-bukit cobaan, kesukaran, kesulitan itu dengan kendaraan kemenangan. Cuma seringkali kita tidak mau pergunakan ini kendaraan kemenangan dari Tuhan. Karena bodohnya kita, tidak mengertinya kita pakai kekuatan sendiri, kita pakai akal pengalaman kita sendiri, kita coba, kita akan pusing dan kita akan dibuat tidak bisa mampu. Tapi kalau ada kendaraan kemenangan, kuasa Allah ada dalam hidup kita, kita akan lihat, kita akan lewati semua masalah demi masalah. Karena Tuhan bersama dengan saya dan saudara. Lalu kita lihat dalam ayat berikutnya masih ada janji Tuhan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub, bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Apa yang dikatakannya? Tuhan akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub, bapa leluhurmu. Tuhan memberi makan. Apakah kebutuhan hidup kita? Kalau kita takut dan menghormati Tuhan, kita menghormati akan ibadah dari Tuhan, segala kebutuhan hidup saya dan saudara, dikatakan aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub. Milik pusaka Yakub itu bicara Allah sendiri, yang tidak akan pernah kehabisan berkat. Allah di surga tidak akan kehabisan berkat untuk dicurahkan kepada mereka, anak-anak Tuhan yang sungguh takut dan hormat akan Dia. Haleluya. Kalau saja kita betul memahami bagaimana menghormati ibadah kita kepada Tuhan, maka kita akan lihat dunia akan berbalik sekalipun. Dunia akan bukit-bukit akan berpindah tempat sekalipun.
tapi janji Allah untuk kita tetap kekal sampai selama-lamanya. Tuhan akan memberikan perbedaan orang-orang yang beribadah, tapi ibadah yang seperti apa? Tadi kita sudah lihat, beribadah dengan apa? Tubuh kita ini persembahkan kepada Tuhan. Kita datang persembahkan tubuh kita, tenaga kita, kekuatan kita, apa yang ada pada kita. Pada ibadah ini kita berikan Tuhan, terima kasih. Tuhan melihat hati kita. Tuhan melihat tangan kita terangkat. Tuhan melihat tangan kita sedang memuji Allah. Tuhan melihat hati kita yang bersyukur dan berterima kasih. Tuhan tahu, Tuhan memperhatikan, dan Tuhan yang mendengarnya. Maka itu sebabnya, kalau kita tempatkan ibadah itu sebagai suatu ibadah yang nikmat, ibadah yang kudus, ibadah yang istimewa dalam diri kita, Tuhan akan menolong. Dia akan bawa kita ke tempat yang penuh dengan kesenangan, damai sejahtera, sukacita. Dia akan membuat kita menang terhadap tantangan, ujian, persoalan. Dia akan cukupkan segala kebutuhan hidup saya dan saudara-saudara. Tuhan sangat-sangat baik. Begitu baik Tuhan dalam hidup saya dan saudara. Kalau saja kita memberi tubuh kita, jiwa roh kita, menghormati ibadah itu, Tuhan sudah berjanji ada perbedaan orang yang beribadah kepada Allah dan yang tidak beribadah kepada Allah. Ini waktunya. Kitab Maleakhi ditulis berkata tentang akhir zaman ini. Mari kita semua akan memiliki suatu tekad dalam diri kita. Tuhan, saya akan menghormati ibadah Tuhan. Saya persembahkan tubuh, jiwa, roh saya dengan sungguh-sungguh di hadapan. Saya akan datang untuk beribadah kepadamu. Saya tinggalkan segala usaha pekerjaan yang saya lakukan. Saya jadikan ibadah itu sebagai suatu kenikmatan. Sebab saya datang menyembah Allah yang mulia, Allah yang kudus, yang memiliki segala-galanya. Tuhan sudah memberitahu di dalam Maleakhi 3 tadi, Allah sangat mengasihi saya dan saudara. Seperti seorang tua yang mengasihi anaknya. Dia begitu mengasihi kita. Apakah dia biarkan kita berjalan sendiri? Apakah dia biarkan kita menderita sendiri? Apakah dia biarkan kita mengalami tekanan bertubi-tubi? Tidak. Ada perbedaan orang yang beribadah dengan sungguh dan yang tidak beribadah sungguh di hadapan Tuhan. Mari kita bangkitkan kerinduan kita. Kita bangkitkan semangat kita. Kita bangkitkan roh yang ada pada kita. Tuhan, tuntunlah saya. Bimbinglah saya Tuhan. Supaya saya sangat menghormati ibadah daripadamu Tuhan. Sebab pada waktu kita datang beribadah, Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah. Kita tidak bisa lihat dia dengan mata kita. Tapi dia ada di atas puji-pujian saya dan saudara. Penyembahan yang kita naikkan dalam roh dan kebenaran. Dia terima semuanya itu. Dan kalau kita menjadi kesayangan daripada Tuhan, masa Tuhan membiarkan kita sendiri menghadapi segala masalah, tantangan, ujian, persoalan? Tidak mungkin. Dia sudah berjanji, aku akan membuat perbedaan. Mereka yang berbakti dan yang tidak berbakti. Saya ulangi tadi, ada banyak ibadah-ibadah di dalam dunia. Ada ibadah ini, ibadah itu, ada ibadah perbuatan manusia, kelihatan nikmat dan hebat. Tapi bukan itu. Kita sudah ada Alkitab yang menuntun kita bagaimana untuk kita beribadah dengan benar di hadapan Tuhan. Allah kita Allah yang hebat. Allah kita Allah yang dahsyat. Kemarin Bapak Dendi datang menceritakan masalah yang dihadapi sudah 5 tahun. Sepertinya jalan buntu. Orang-orang yang begitu tidak menyenangkan, begitu menekan habis-habisan dalam kehidupan mereka, keluarga besar.
terus berdoa seperti tidak ada jawaban. Seperti orang tidak mau peduli. Tetapi tiba-tiba ada suatu terobosan yang di luar nalar manusia. Itulah Tuhan. Kemarin kami cerita lama di pastor di rumah. Kronologis persoalan mereka. Begitu pelik. Begitu menakutkan. Bab ancaman dibunuh dan lain sebagainya. Seolah-olah tidak ada jalan keluar sampai 5 tahun. Tapi Tuhan menaruh belas kasihan kepada keluarga ini. Sehingga terjadi sesuatu yang tidak, logika manusia tidak masuk. Kok bisa seperti ini? Itulah campur tangan dari Tuhan. Setiap tetesan air mata yang kita naikkan kepada Tuhan tidak menjadi sia-sia. Benar firman Tuhan katakan, akan ada perbedaan orang yang sungguh beribadah dan yang tidak beribadah. Jangan engkau takut menghadapi saingan-saingan dalam bisnis, dalam usaha, dalam pekerjaan. Kita hadapi dengan kekuatan kita, pengalaman kita, akal kita. Mentok tidak akan bisa. Jalan satu-satunya, berikan tubuhmu, hormati ibadah kepada Allah. Maka engkau akan lihat Tuhan akan campur tangan dalam kehidupanmu. Dari yang tidak mungkin menjadi mungkin, dari yang tidak bisa menjadi bisa. Firman Allah katakan, orang yang mengasihi akan Allah, apa yang tidak dilihat oleh mata, yang tidak didengar oleh telinga, yang tidak dipikirkan di dalam hati, itulah yang Tuhan sediakan bagi mereka yang mengasihi akan Tuhan. Amin. Haleluya. Kita masuk di dalam doa. Haleluya. Haleluya. Kita nyanyikan itu kor tadi, saya begitu senang sekali nyanyian itu. Tadinya saya cuma lihat dari bahasa Inggris, tapi ternyata ada bahasa Indonesia. Nanti tolong Kesia bantu nih. Ku cintakan rahmat-Mu nyata hatiku, oh Jesus. Haleluya. Sejak pagi ku terbangun, Pada waktu kita terbangun pagi hari, sampai kita terbaring pada malam hari. Haleluya. Sungguh kebaikan Tuhan. Nyata bagiku. Amin. Dalam tanganku, hidup kita benar di dalam tangan Tuhan. sampai ku kembali. Sepanjang hidupku, sepanjang hidupku, Kau Tuhan sangat setia. Oh, sepanjang hidupku, oh, jawab Tuhan sangat baik, sangat baik. Oh, kalau kita menghormati Dia, mengasihi Dia. Oh, habaya masakah, habaya masakah. Ku cinta Kau, amin. Rahmat-Mu nyata bagiku, amin. Di dalam tangan-Mu, haleluya. Sampai ku berbaring, amin. Menyanyi kebaikan-Mu, haleluya. Oh, sepanjang
hidupku. Oh Tuhan sangat setia. Oh Tuhan sangat baik. Haleluya. Nafasku kebaikanmu, ku cinta kau, haleluya, amin, haleluya. Rahmat-Mu nyata bagiku, sungguh ajaib rahmat-Mu bagi kami, Tuhan. Dalam tangan-Mu, amin, haleluya, nyanyi kebaikan-Mu, Tuhan, haleluya. Oh panjang hidupku Kau setia, amin. Panjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan haleluya, haleluya, amin, amin, amin. Ku cinta Kau, haleluya, amin. Glories rahmat-Mu nyata bagiku, amin. Di dalam tangan-Mu, haleluya. Ku nyanyi kebaikan-Mu, oh haleluya, amin. Panjang hidupku Kau setia, oh panjang hidupku Kau sangat, oh Tuhan sangat baik, sangat baik, oh haleluya. Oh nafas hidup kami memuliakan nama-Mu, kebaikan-Mu, haleluya. Oh hidupku Kau setia, oh panjang hidupku Kau sangat baik. Nafas-Mu, oh haleluya, amin. Kebaikan-Mu, haleluya. Ibu Meina berdoa, amin. Oh haleluya. Panjang hidup kita Tuhan selalu setia. Sepanjang hidup kita Tuhan selalu baik, amin. Oh nafas-Mu memuliakan-Mu, sekali lagi, amin. Oh panjang hidupku Kau setia, oh sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu. Nafasku memuliakan-Mu, amin. Oh nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu. Ku nyanyi kebaikan-Mu, Tuhan. Ku nyanyi kebaikan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu, Tuhan. Ku nyanyi kebaikan-Mu, Haleluya.
kami Tuhan. Kami boleh merasakan lawatan Allah ada di tengah-tengah ini ya Tuhan. Kami sungguh bersuka cita pada pagi siang hari ini Tuhan. Bila mana kami memberikan waktu kami hanya bagi Engkau ya Bapa. Kami lagi boleh dikuatkan oleh firman-Mu ya Tuhan, yang sudah menegur kami ya Bapa. Biar kami mengutamakan ibadah kami hanya kepada Engkau, karena kami tahu kenikmatan luar biasa dalam suatu ibadah ya Tuhan. Bila kami beribadah dengan tekun dan takut akan Engkau, kami percaya Tuhan, kami adalah kesayangan milik-Mu ya Bapa. Kami bersyukur, kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau ya Tuhan. Dan kami juga mengerti ya Tuhan, Tuhan memberikan perbedaan bagi kami yang setia beribadah kepada Engkau ya Tuhan. Tidak sia-sia kami datang beribadah kepada Engkau. Haleluya Yesus. Kami boleh dikuatkan ya Tuhan pada siang hari ini. Bila kami dalam keadaan tubuh yang sakit, kami percaya Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Bila mana kami tertutup jalan, Tuhan bukakan jalan bagi. Terima kasih Tuhan. Bila mana juga kami Tuhan punya beban, masalah, persoalan, kami percaya ada Tuhan yang besar yang akan menolong kami ya Bapa. Kami percaya pengiringan kami tidak sia-sia di hadapan Engkau. Tuhan pasti menolong kami semua ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati terus Bapak Gembala kami ya Tuhan. Berikan terus kekuatan, kesehatan, hikmat yang daripada Engkau saja. Biar beliau tambah hari tambah, oh Tuhan, lebih lagi diurapi oleh Engkau ya Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, terima kasih. Sebentar kami mau berikan korban persembahan. Sementara kami memberikan milik Tuhan. Tuhan memberkati ya Bapak setiap korban persembahan kami. Biar Tuhan yang membalasnya ya Tuhan. Berlipat-lipat kali ganda ya Bapak. Terima kasih. Kami mau berkorban dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.